Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Sehat? Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Bapak pintakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa, dipersilakan. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Hari ini ada yang tidak masuk? Ya, lengkap ya. Bapak melihat ada sedikit penurunan semangat karena kita sudah mulai siang. Alangkah lebih baiknya kita melakukan yel-yel terlebih dahulu. Kita yel-yel ya. Siap semuanya? Ya. SMK? Siap. TBSM? Mantap. Baik, terima kasih. Sekarang sebelum memasuki pembelajaran, silahkan kalian rapikan pakaiannya terlebih dahulu agar lebih siap dalam mengikuti pelajaran ini. Silahkan berdiri. Rapikan baju, rapikan celana, kursi, meja, dan bersihkan jika ada sampah di sekitar tempat duduk kalian. Sudah? Ya, silahkan duduk. Oke, baik. Terima kasih. Kita hari ini akan mempelajari materi tentang menganalisis gangguan pada sistem rem mekanik. Menganalisis gangguan pada sistem rem mekanik adalah merupakan salah satu kompetensi dasar atau KD yang ada pada mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor. Selanjutnya, manfaat. Adapun manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama adalah mempelajari salah satu materi penting pada sistem sasis sepeda motor. Nah, ini salah satu mempelajari materi penting. Nah, yang kedua, mengetahui jenis-jenis gangguan pada sistem rem mekanik khususnya. Yang ketiga, merancang prosedur perawatan atau perbaikan pada sistem rem mekanik. Yang keempat, melakukan perbaikan pada sistem rem mekanik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah peserta didik atau kalian mampu mendiagnosa gangguan pada sistem mekanik dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu merancang prosedur perbaikan sistem rem mekanik dengan baik. Yang ketiga adalah peserta didik mampu melakukan perbaikan pada sistem rem mekanik sesuai dengan manual servis sepeda motor yang disediakan. Selanjutnya, ada yang masih ingat dengan materi pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya. Ada lagi? Lem hidrolik, iya benar sekali. Adapun tata cara penilaian pada pembelajaran sistem rem hidrolik akan dilakukan penilaian selama proses pembelajaran, baik itu dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk itu Bapak harapkan kalian di sini semua aktif dalam pembelajaran kali ini. Sebelum kita memasuki pembelajaran, inti pembelajaran pada kali ini, Bapak ingin melakukan sedikit tes mengenai pengetahuan awal kalian tentang menganalisis gangguan pada sistem rem mekanik. Silahkan kalian gunakan gawai atau HP kalian untuk menjawab soal yang Bapak sediakan pada bentuk Google Form. Silahkan kalian scan. Oke, baik. Sudah Bapak terima semuanya mengenai pretest kalian dan hasilnya cukup bervariasi ya. Selanjutnya kita akan memasuki inti dari pembelajaran, yaitu menganalisis gangguan pada sistem rem mekanik. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, menganalisis gangguan pada sistem rem mekanik, Bapak sudah sediakan 3 buah unit sepeda motor yang ada di samping kalian. Yang mana dari ketiga buah unit sepeda motor memiliki permasalahan yaitu pada sistem rem mekanik. Tapi permasalahan dari ketiga buah ini berbeda. Yang pertama, unit motor yang pertama itu adalah memiliki permasalahan kinerja rem mekanik tidak berfungsi dengan baik atau tidak pakem. Yang kedua, itu handle rem lambat kembali. Yang ketiga, tromol rem mekanik cepat panas atau terbakar. Nah, dari ketiga permasalahan yang ada pada unit sepeda motor yang sudah Bapak siapkan di sini, silahkan kalian amati, kalian gali informasi, kumpulkan informasi dari materi yang sudah Bapak bagikan kemarin, yang sudah Bapak bagikan di grup
kita yang sudah Bapak bagikan di grup kalian kita. Silahkan kalian kumpulkan, kalian gali informasi mengenai permasalahan dari ketiga rem mekanik tersebut. Silahkan kalian kumpulkan masing-masing. Ya, baik. Sudah. Sekarang simpan informasi yang sudah kalian kumpulkan. Selanjutnya kita akan menyimak suatu proses pembongkaran pada sistem rem mekanik. Perhatikan cara pembongkaran sebelum kita melakukan analisa dan prosedur perbaikan pada unit sepeda motor yang disediakan. Oke, baik. Itu adalah tadi tampilan mengenai nanti cara pembongkaran dan cara perbaikan. Selanjutnya, pembelajaran kita, Bapak akan membagi kalian dalam 3 kelompok belajar. Silahkan sekarang kalian membentuk kelompoknya. Jadi bentuk 3 kelompok. Nah, baik. Untuk membantu kalian dalam proses pembelajaran, mengikuti alur pembelajaran, download LKPD yang sudah Bapak siapkan. Yang pertama, kalian kumpulkan informasi mengenai analisis gangguan yang terjadi. Yang kedua, kalian lakukan perancangan prosedur perawatan. Yang ketiga, kalian melakukan perbaikan. Yang keempat, membuat laporan hasil analisis. Yang kelima, selanjutnya kalian nanti berdiskusi. Silahkan sekarang kalian kerjakan LKPD sesuai dengan petunjuk yang sudah Bapak lengkapi di situ. Sudah? Waktunya sudah selesai? Ya. Sudah kalian kumpulkan LKPD, langsung saja dikumpulkan pada Google Drive yang sudah Bapak sediakan. Bapak sudah terima mengenai analisis dan prosedur perawatan yang sudah kalian tulis. Selanjutnya kita melakukan praktik perbaikan. Untuk kelompok 1, unit motor 1, kelompok 2, unit motor 2, kelompok 3, unit motor 3, sesuai dengan permasalahan yang kalian gali tadi. Sekarang silahkan kalian coba bongkar terlebih dahulu semua sistem rem mekanik yang ada pada unit kendaraan di sini sesuai dengan video yang Bapak tampilkan tadi. Bagaimana? Kelompok 1 sudah ditemukan permasalahannya. Kenapa remnya tidak pakem? Sepatu remnya lepas. Oh, lepas ya. Kalau sudah ditemukan permasalahannya, silahkan kalian selesaikan permasalahannya. Setelah semuanya sudah terpasang, kalian lakukan penyetelan. Kalian lakukan penyetelan remnya sesuai dengan yang ada di buku manual. Oke, sudah ya. Jadi permasalahan sudah ditemukan. Nah, sekarang silahkan kalian kembali. Nah, setelah tadi melakukan analisis gangguan yang terjadi pada permasalahan rem mekanik, sekarang selanjutnya kalian tulis laporan hasil analisis mengenai kesimpulan informasi yang kalian dapat dan kalian kerjakan pada LKPD, kolom terakhir. Silahkan kalian berdiskusi. Oke, baik. Sudah. Sekarang kita langsung melakukan presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan analisis gangguan yang terjadi pada sistem rem mekanik, khususnya pada permasalahan kelompok 1, yaitu rem yang tidak berfungsi dengan baik, penyebab diantaranya sepatu rem aus, sepatu rem terkontaminasi, penyetelan tidak tepat. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan paparan atau presentasi mengenai permasalahan sistem rem, kinerja sistem rem yang tidak pakem yang
terjadi pada motor atau permasalahan yang disuguhkan kepada kelompok 1. Oke, terima kasih. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Oke, sekarang yang selanjutnya Bapak buka sesi pertanyaan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana cara melakukan pemeriksaan terhadap kampas atau sepatu rem sehingga dapat dikatakan masih layak atau sudah aus? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Cara melakukan pemeriksaan kampas atau sepatu rem ada 2 cara. 1. Melihat indikator. 2. Mengukur ketebalan kampas rem dengan menggunakan jangka sorong. Jadi itu tadi permasalahan presentasi dari kalian. Bapak ingin menyimpulkan mengenai permasalahan yang terjadi, yaitu kinerja rem mekanik tidak berfungsi dengan baik atau tidak pakem. Itu dikarenakan sepatu rem aus atau rusak. Nah, jadi kita tadi menemukan, ketika kita menemukan pada unit motor kendaraan 1 itu terdapat sepatu rem atau kampas rem yang sudah rusak, ya, yang sudah aus. Yang kedua, rem terkontaminasi atau kotor. Nah, kita tahu sendiri ya, hampir keseluruhan dari motor yang ada di sini semuanya remnya kotor atau terkontaminasi. Nah, baik itu dari debu, oli, dan lain sebagainya. Selanjutnya, diameter dan kondisi tromol sudah aus. Tadi dilakukan pengukuran mengenai diameter tromol sudah hampir mencapai batas maksimum. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita akan melakukan post test. Silahkan kalian scan. Oke, baik. Semuanya sudah Bapak terima, ya. Semuanya sudah Bapak terima dan hasilnya cukup memuaskan. Alhamdulillah, peningkatan dari pretest yang sebelumnya kita lakukan sampai dengan post test. Terakhir, sebelum menutup pembelajaran, kalian lakukan refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran, silahkan jawab pertanyaan refleksi pembelajaran, baik men-scan kode QR atau laman link yang sudah Bapak bagikan di grup. Oke, sudah? Sekarang mengenai pertemuan selanjutnya, yaitu pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang memahami prinsip kerja sistem suspensi sepeda motor. Jadi, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan, baik itu dari internet maupun dari buku, dari makalah atau dari lain sebagainya. Terakhir, siapkan bahan dan alat yang akan kita perlukan seperti hari ini pada proses pembelajaran selanjutnya. Jadi siapkan alatnya terlebih dahulu, nanti pada proses pembelajaran selanjutnya. Jelas? Oke, terima kasih. Kalau sudah jelas. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita pribadi dan untuk orang lain. Untuk itu satu kali lagi Bapak mintakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa, dipersilakan. Untuk pembelajaran hari ini alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Doa mulai. Ya, sudah doa. Jadi sekarang Bapak ingin menyampaikan maaf dan mohon maaf apabila selama proses pembelajaran ada kata-kata Bapak yang salah dan hilang, mohon dimaafkan. Dan Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembalikan, rapikan bukunya, rapikan tempat duduknya, kembalikan seperti semula, peralatan-peralatan yang lain. Silakan kalian rapikan kembali.